Yang saya hormati segenap rohaniwan, Siese, Unse, dan Joseng, juga Bapak Ibu serta Tocin yang terkasih, salam kebajikan, Wei Tak Tung Tien, Sancai. Pertama-tama patutlah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tien, karena atas rahmat dan kasih-Nya lah pada saat ini kita dapat berhimpun ya di ruang yang suci ini, di dalam kita menunaikan ibadah suci kita. Nah, tentunya ya ibadah suci yang kita tunaikan pada saat ini kiranya dapat memperteguh keimanan kita di dalam kita menjalani kehidupan ini. Ya Tocin, dan semoga kehidupan yang kita jalani ini kiranya dapat kita jalani dengan sebaik-baiknya. Sancai. Tocin yang terkasih, dalam kesempatan yang baik ini saya akan membawakan sebuah tema, ya, sebuah materi yang bertemakan hidup lurus. Nah, tadi telah kita dengarkan bersama ya sebuah ayat suci yang terdapat di dalam kitab Sabda Suci jilid 6 ayat yang ke-19. Nah, ini merupakan ayat yang sangat-sangat luar biasa. Ya, yang merupakan peringatan atau mengingatkan kita sebagai manusia yang mengemban firman Tien. Ya, yaitu hidup lurus. Nah, di sini dikatakan hidup manusia difitrahkan lurus. Kalau tidak lurus, tetapi terpelihara juga kehidupannya, itu hanya kebetulan. Nah, jelas Bapak dan Ibu, bahwa hidup kita ini difitrahkan untuk hidup lurus, sesuai kodrat kemanusiaan kita, yang memiliki benih-benih kebajikan di dalam diri kita. Nah itu, nah memang ya Tocin, tidak mudah, bukan hal yang mudah ya menjalankan hidup lurus di zaman yang serba modern ini, di zaman yang sekarang ini. Kenyataan ya mengatakan ya hal yang berbeda. Nah ini, kenyataan berbicara lain. Ada pepatah Tiongkok, pepatah Cina mengatakan, yang hidup lurus seperti tali akan mati di jalan. Dan yang melengkung seperti busur akan mendapat kedudukan atau gelar. Nah ini kenyataan yang kita alami di kehidupan kita ini, di lingkungan kita ini. Banyak orang yang hidupnya sudah tidak lurus lagi. Nah ini artinya melenceng, menyimpang, bengkok atau berbelit. Sehingga banyak ya contoh-contoh yang kita lihat. Salah satunya apa Tocin? Koruptor. Lihat kehidupannya. Menyimpang dari jalan yang lurus. Tetapi kehidupannya makmur, berkecukupan. Contoh lain, ya orang yang menginginkan atau mendapatkan gelar atau kedudukan dengan melakukan apa? Menyanjung, menjilat, sehingga beroleh kedudukan atau gelar, meskipun tidak mempunyai kemampuan. Nah itu banyak nih. Kita lihat orang yang tidak punya kemampuan, orang yang tidak memiliki daya dan upayanya, tetapi mempunyai kedudukan yang bagus. Nah ini, dari mana dia peroleh? Tentu dari menjilat dan menyanjung. Seperti halnya Ciok Tok. Nah, pejabat negeri Wei, ya, itu adalah bawahan Adipati Ling Wei Kong. Nah itu dia menjilat. Maka di dalam kitab Sesu dikatakan sulit terhindar dari kehidupan zaman ini
kalau tidak mempunyai kepasihan bicara seperti Ciokto. Nah itu tersurat di dalam kitab Sesu demikian. Memang hal sulit untuk hidup lurus di zaman ini. Kebanyakan yang kita alami hal seperti itu. Nah, Tojin, lalu di sini ya jelas Nabi sangat mengharapkan, sangat membimbing kita agar hidup kita lurus. Nah, pertanyaannya tentu menjadi pertanyaan di dalam benak kita. Sebagaimana pepatah yang tadi, hidup lurus bisa mati di jalan. Tetapi hidup melengkung seperti busur, orang akan mendapat kedudukan. Nah, lalu mengapa? Di sini dikatakan bahwa manusia itu harus hidup lurus. Nah, ini kenyataannya banyak kok. Orang yang hidup menyimpang, hidupnya makmur, enak. Dan yang hidupnya lurus, nah ini kenyataan. Tetapi di sini dengan tegas Nabi bersabda, hidup kita itu harus lurus. Mengapa, Tocin? Tentunya agar kita terhindar dari nasib buruk dan memperoleh berkah Tuhan. Nah itu, kita harus hidup lurus agar kita terhindar dari nasib buruk dan memperoleh berkah Tuhan. Nah itu, kita harus hidup lurus. Nah, contoh Bapak Ibu, ya ada satu contoh. Ketika kita berbuat, ya ketika ada orang berbuat jahat terhadap kita, atau ada orang berbuat baik kepada kita, tentu kita berharap Tuhan itu membalas. Betul nggak Bapak Ibu? Contoh, ya kita lagi jalan nih, kebetulan saat ini musim hujan. Kita jalan, tiba-tiba ada kendaraan kenceng, lalu ada air kena ke kita. Pasti kita sumpah serapah, berharap, ya ketika ada orang jahat kepada kita, kita berharap Tuhan membalas kejahatan orang itu sesuai dengan kejahatannya. Begitu juga sebaliknya. Ketika ada orang baik terhadap kita, berbuat baik terhadap kita, kita tentu mendoakan orang itu. Semoga Tuhan membalas dengan keberkahan. Nah pertanyaannya, membalaskah Tuhan sesuai dengan harapan kita? Ya contoh tadi, semoga orang itu terbaliklah, segala macam lah, gitu. Sumpah serapah kita hal-hal yang buruk, yang negatif. Kira-kira Tuhan membalas nggak sesuai dengan keinginan kita? Tidak akan membalas. Tuhan tidak akan membalas keinginan kita. Tuhan hanya membalas sesuai dengan hukumnya. Nah ini. Jadi Tuhan tidak akan pernah membalas orang yang jahat sekalipun sesuai dengan harapan kita. Tetapi Tuhan akan membalas kejahatan orang tersebut sesuai dengan hukumnya. Nah, itu jelas Bapak Ibu, ya. Nah, itu pun ya tersurat di dalam kitab Wahyu, yaitu Hong Fen Chiu Chow. Kitab Hong Fen Chiu Chow, ya, kitab Wahyu Pedoman Agung. Nah, dengan 9 pokok bahasan. Next, Koko. Nah, kitab Wahyu ini adalah ya Tiensi atau Wahyu Tien yang dianugerahkan kepada Siai atau I Agung, pendiri dinasti Xia, berupa titik-titik yin yang dibawakan oleh seekor kura-kura besar. Nah ini yang muncul ketika Siai atau I Agung menanggulangi banjir besar. Nah lalu dari sungai Luo muncul seekor kura-kura besar yang membawakan Wahyu Tien. Nah ini ya, atau disebut juga dengan Wuce Tiensu.
Surat tanpa tulisan dari Tuhan. Nah ini ya yang disebut peta luosu. Nah ini atau wahyu yang diturunkan kepada I Agung. Ya, next. Nah, Hong Pen Chucho ini ya merupakan pedoman agung atau dapat juga dikatakan hukum agung langit dan bumi. Nah, di dalamnya ada 9 pokok bahasan. Nah, kita tidak membahas ke-9-nya hari ini. Kita cukup membahas yang satu, yaitu pada poin ke-9. 5 rahmat dan 6 kerawanan. Wufu liuci. Nah, ini sering nih, ketika ada orang berulang tahun, kita pasti tuh mendoakan dengan semoga beroleh 5 rahmat atau wufu. Nah, ya, lalu bahasan ke-9 ya yang kita bahas kali ini tentang ya 5 berkah dan 6 kerawanan yang berfokus pada pahala atas kebaikan dan kejahatan. Nah ini Bapak Ibu, apapun yang diperbuat atau dilakukan oleh manusia, Tien akan membalasnya sebagaimana hukum-hukumnya. Dan hal ini tersurat di dalam kitab Wahyu Hong Pen Chucho. Dan yang pertama ya adalah panjang usia. Lalu yang kedua kekayaan dan kehormatan. Dan yang keempat dan yang ketiga sehat lahir batin. Keempat menyukai kebajikan. Nah, kenapa keempat ini menyukai kebajikan termasuk berkah Tuhan? Nah, orang yang memiliki hati baik, pikiran baik, perbuatan-perbuatan baik, patut kita syukuri. Karena merupakan berkah. Berkah dari Tuhan yang diturunkan bagi kita. Mengapa dikatakan berkah? Karena merujuk kepada pahala. Nah itu. Jadi ada sebab, ada akibat. Karena kita suka menyukai kebajikan, karena kita memiliki hati yang baik, karena perilaku kita baik, tentunya Tuhan akan membalas dengan keberkahan. Nah ini. Lalu yang kelima, sampai akhir hayat menggenapi firman. Nah dapat diartikan ya memperoleh akhir kehidupan yang baik. Memperoleh kehidupan yang baik. Atau dengan kata lain, ya, ketika seseorang itu meninggal, meninggalnya dalam keadaan yang baik. Dan tidak sampai di situ. Yang nomor 5 ini adalah pahala yang nyata. Mengapa demikian? Dikatakan pahala yang nyata. Nah, ada pepatah Tocin yang bilang begini. Orang yang hidup tetapi sudah mati. Ada juga orang yang mati tetapi masih hidup. Nah, ada orang hidup tapi sesungguhnya dia sudah mati. Tapi ada juga orang yang mati tapi sesungguhnya dia masih hidup. Contohnya para senming. Nih. Cesengkongce. Orangnya sudah tidak ada. Tetapi masih hidup di hati sanubari kita. Bahkan ya sampai akhir zaman. Pasti akan tetap hidup di hati sanubari kita. Nah itu. Orangnya nggak ada. Tetapi ya sesungguhnya atau rasanya masih hidup. Begitupun para senming. Contohnya Cien yang melepas hidup dengan menjeburkan diri ke sungai Milwo demi menegakkan kebenaran. Yang sebentar lagi akan kita rayakan, yaitu Hari Pecun. Nah itu memperingati Cien. Lalu Cecetui atau Kai Cucui yang hangus terbakar di Gunung Miansan bersama ibunya.
Dan itu diperingati sebagai hari Hansece atau hari makan dingin. Nah itu. Lalu siapa yang lebih tragis lagi kematiannya? Yaitu Kuan Yu atau Kuan Kong. Mati dengan kepala terpenggal demi menegakkan kesetiaan dan kebenaran. Tetapi sesungguhnya orang tersebut masih hidup, masih dipuja hingga saat ini. Nah itu, mendapat akhir hayat yang baik. Sampai orangnya tidak ada pun, tetap masih dikenang dan dijunjung. Nah itu Tocin, sangat luar biasa. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, ketika orang sudah meninggal, itu sudah tidak berlaku lagi. Sudah tidak ada. Sudah tidak ada usia panjang. Tidak ada kekayaan dan kehormatan. Sudah tidak ada lagi kesehatan lahir batin. Dan sudah tidak ada lagi kesukaan terhadap kebajikan. Tetapi nomor 5 akan terus. Sampai, ya tentunya kita juga tidak tahu. Sampai kapan. Yang pasti ya akan mendapatkan keharuman nama setelah orangnya tiada. Ini pahala yang nyata. Pahala yang katakanlah bukan doktrin, bukan omong kosong. Nah, ini benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Nah ini tujuan agar kita hidup lurus. Agar kita beroleh rahmat Tuhan. Berupa apa? Ya berupa 5 ini. Nah itu. Nah lalu bagaimana ketika ada orang yang di dalam kehidupannya selalu berperilaku jahat, berperilaku tidak baik? Ya contohnya tadi, seorang penyanjung, seorang penjilat, seorang koruptor, hidupnya enak, nyaman. Apakah enggak ada akibat? Tentu ada. Yang merupakan pahala atas kejahatan, yaitu 6 kerawanan. Ya, 6 kerawanan. Yang pertama naas. Naas ini mengacu kepada pendek usia dan tidak memiliki ketahanan atau kehancuran. Nah, lalu apa kategori atau definisinya pendek usia? Nah, dalam catatannya, ya di dalam bukunya Kong Yingta, seorang neokonfusianis dari dinasti Tang, dia mengatakan di dalam bukunya, yang dimaksudkan atau didefinisikan orang yang berusia pendek adalah orang yang meninggal di bawah umur 7 atau 8 tahun. Nah itu. Nah jadi menurut Kong Yingta, bahwa seorang anak perempuan akan muncul gigi susunya pada usia 7 bulan. Dan akan berganti menjadi gigi permanen pada usia 7 tahun. Nah, anak laki-laki akan tumbuh gigi susu pada usia 8 bulan. Dan akan tumbuh atau berganti gigi permanen pada usia 8 tahun. Jadi ketika usia anak seorang perempuan 7 tahun dan laki-laki 8 tahun, dia sudah meninggal dunia, itulah yang dimaksud dengan pendek usia. Dan mengacu kepada naas atau kesialan. Nah itu. Lalu bagi orang yang belum mengalami ya atau belum mencapai usia 20 tahun adalah orang yang gagal. Nah itu. Orang yang gagal menjadi dewasa. Nah ini menurut Kong Yingta, seorang Konfusianisme dinasti Tang. Nah ini jadi usia pendek, tidak memiliki ketahanan atau kehancuran, itu mengacu kepada kenaasan atau kesialan. Nah, apakah yang sial itu
Jadi siapakah yang sial itu? Apakah anaknya? Bukan. Yang naas itu ayah bundanya. Akibat perbuatan. Nah, ini akibat perbuatannya. Baik itu sebelum dia menikah, ya, ataupun sesudah menikah. Nah, ini. Jadi ini adalah sebuah tanda-tanda kehancuran. Nah, ini ya yang mengacu usia pendek. Nah, maka di kita ya ada keyakinan. Di kita ini ada keyakinan ketika si istrinya ini hamil, nah suaminya atau keluarganya itu harus berhati-hati. Karena takut apa katanya? Takut keterusan. Tapi memang benar terjadi Bapak Ibu. Banyak contoh-contohnya. Nah, ada salah satu. Ya, contohnya itu benar terjadi. Benar terjadi. Jadi dilarang oleh istrinya karena lagi hamil, tapi suaminya bandel. Tidak mau dengar apa yang dikatakan oleh si istrinya. Begitu anaknya lahir, ternyata benar. Apa yang dikhawatirkan oleh istrinya terjadi. Nah, ini artinya merujuk kepada kesialan atau naas. Nah, ini perilaku-perilaku yang menyimpang dari jalan lurus. Dan terbukti dibalas dengan hukumnya. Nah, itu Bapak Ibu. Lalu yang kedua penyakit. Dan yang ketiga kesedihan. Nah, selalu hidup kita dirundung dengan kesedihan. Itu semua tentu akibat perbuatan-perbuatan kita. Nah, itu ya. Nah, yang keempat adalah kemiskinan. Nah, bagi yang miskin kita tidak perlu berkecil hati. Karena yang dimaksud di sini kemiskinan bukanlah yang mengacu kepada harta atau materi. Kemiskinan di sini artinya kita miskin hati. Miskin pengetahuan. Sehingga hidup kita serasa terpencil. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan. Kalau hidup kita ini rasanya terpencil. Enggak punya saudara, enggak punya teman. Nah, terpencil, hidup menyendiri. Nah, ini akibat apa? Akibat miskin hati. Akibat miskin pengetahuan. Itu. Ya, nah lalu yang kelima jahat atau memiliki hati yang jahat. Nah, ini hati-hati nih Bapak Ibu. Kadang-kadang hati kita suka julid ya. Iya, suka julid ke hati kita. Kadang-kadang orang pasang status atau ya posting apa, wah julid hati kita. Jelek dah sama orang. Kan begitu. Hati-hati. Nah, ini mengerujuk kepada apa? Kenaasan. Itu iya, ini banyak sering terjadi. Lihat posting, wah. Betul nggak? Iya. Sering julid hati kita itu. Nah, maka ketika kita melihat orang memposting sesuatu, ya, kita harus apa? Setenjeen. Semoga kita juga bisa seperti mereka. Begitu. Ini mau julid. Alah, mentang-mentang begini. Itu enggak, jangan begitu. Setenjeen. Semoga Tuhan memberikan rahmat buat saya sehingga saya bisa seperti mereka. Nah, begitu. Itu doa yang baik, hati yang baik. Nah, itu salah satunya. Ya. Nah, lalu 6 lemah atau kelemahan fisik. Nah, yang tadinya kuat, yang tadinya segar, akibat perilaku yang tidak baik mengakibatkan kelemahan fisik. Contohnya sering bergadang, minum minuman keras, mabuk-mabukan, berjudi, tentu akan mengakibatkan kelemahan fisik. Nah, ini balasan Tuhan atas perilaku kita. Kepada yang berbuat baik,
Tuhan akan menurunkan beratus berkah. Kepada yang berbuat tidak baik, Tuhan akan menurunkan beratus bencana. Ya, ini tersurat di dalam kitab Wahyu. Hong Pen Chu Chow. Nah itu Bapak Ibu. Ya, nah ini adalah sebagai peringatan dan mengingatkan kita. Ya, khususnya hati kita agar supaya tetap lurus. Cung. Sebagai yang terakhir, ya, kesimpulan. Ya, kitab Cuncu, masa pemerintahan Raja Muda Lu Yingkong tahun pertama, ya. Cheng Chuangkong berkata, orang yang banyak melakukan perbuatan tidak berdasar kebenaran, ia akan menghancurkan diri sendiri. Nah, salah satunya apa? Ngebohongin orang. Coba aja. Bohongi orang sekali, 2 kali, 3 kali, terus aja bohongi. Pasti hidupnya akan hancur. Nggak akan dipercaya lagi. Dan di dalam kitab I Ching tersurat itu. Bahwa yang diberi bantuan oleh Tien itu adalah orang yang patuh dan takwa. Dan orang yang diberikan bantuan oleh manusia adalah orang yang bisa dipercaya. Lah kalau hidup kita terus berbuat tidak baik, membohongi orang sekali, 2 kali, 3 kali, hancur kita. Nah itu ya Bapak Ibu, akan menghancurkan diri kita sendiri. Nah lalu di dalam kitab I Ching Heksagram 2 bagian Wenyan. Nah keluarga yang menghimpun kebaikan dan akan mendapat kejayaan, yang menghimpun ketidakbaikan akan mendapatkan kesengsaraan. Nah ini ya jelas di dalam kitab Wahyu. I Ching pun dikatakan demikian. Jadi ini bukanlah sesuatu hal yang kita abaikan. Ini wajib kita camkan dan kita hayati dan kita jalani, kita laksanakan agar hidup kita ini beroleh rahmat Tien. Dan satu hal ya yang tadi, supaya kita mendapat keharuman nama. Meskipun kita telah tiada, tapi nama kita tetap harum. Ini berkah yang luar biasa, yang yang sangat-sangat besar. Nah itu cukup sekian ya, demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan ya di dalam kebaktian siang hari ini. Dan semoga apa yang saya sampaikan ya kiranya dapat memperteguh keimanan kita. Dan kita tentunya mampu menjalani ajaran-ajaran Nabi ya, yang mana kita semua memahami, mengetahui ya apa keuntungannya dan kerugiannya. Ya, tentu kita sudah memahami apa yang saya sudah jabarkan tadi tentang pahala baik dan pahala kejahatan. Nah ini, mari kita berlomba. Mari kita berlomba untuk berbuat kebaikan. Ya, karena kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu sampai kapan kita berada di atas dunia ini. Nah, maka mari kita berlomba untuk berbuat kebaikan. Dan tentunya akan membawa dampak yang baik bagi kita. Dan tentunya kita akan dapat beroleh keberkahan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Salam dalam kebajikan. Wei Tek Tung Tien. Sancai.